Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bertemu dengan Ibu di pelajaran fikih kelas 7 semester 2, yaitu tentang sholat jamak. Nah, pengertian sholat jamak. Apakah sholat jamak itu? Sholat jamak yaitu menggabungkan dua sholat yang berbeda waktunya menjadi satu waktu. Ada berapa jenis sholat jamak itu? Ada dua, yaitu jamak takdim, menggabungkan dua sholat dalam waktu yang lebih awal, dan jamak takhir, yaitu menggabungkan dua sholat dalam waktu yang lebih akhir. Ya, jadi ada dua, ada jamak takdim dan jamak takhir. Nah, sholat jamak ini kapan dilakukannya? Sholat jamak biasanya dilakukan dalam keadaan yang tertentu, seperti ketika sedang bepergian yang biasa disebut dengan musafir, atau karena alasan lain yang dibenarkan dalam syariat Islam. Selanjutnya tentang hukum sholat jamak. Hukum sholat jamak yang pertama wajib. Wajib bagi siapa? Bagi orang yang sedang dalam perjalanan jauh atau musafir tadi dan memiliki alasan untuk melakukannya. Misalkan ada orang tua jauh ya, meninggal misalkan, darurat kan. Misalkan dari Bandung ke mana ya, ke Surabaya. Nah, karena darurat boleh melakukan sholat jamak. Yang kedua sunnah hukumnya. Bagi siapa? Bagi orang yang sedang sakit atau dalam kondisi tertentu yang menyulitkan untuk sholat pada waktunya. Misalnya saat lagi hujan deras ya, atau cuaca ekstrim, atau alasan lain yang sah menurut agama ya. Yang selanjutnya poin C, ada jenis-jenis sholat jamak. Satu yaitu jamak takdim. Jamak takdim yaitu menggabungkan dua sholat yang waktunya berbeda menjadi satu waktu, yaitu sholat duhur dan asar digabungkan pada waktu duhur. Dan yang kedua ada sholat maghrib dan isya yang bisa dijamak, digabungkan pada waktu maghrib. Nah, contohnya ada seorang musafir mengerjakan sholat duhur dan asar pada waktu duhur, atau sholat maghrib dan isya pada waktu maghrib. Jadi di awal waktu ya kalau sholat jamak. Yang kedua yaitu ada jamak takhir. Jamak takhir yaitu menggabungkan dua sholat yang waktunya berbeda menjadi satu waktu, yaitu apabila sholat duhur dan asar digabungkan pada waktu asar, dan kalau sholat maghrib dan isya digabungkannya pada waktu isya. Contohnya seorang musafir mengerjakan sholat duhur dan asar pada waktu asar, atau sholat maghrib dan isya pada waktu isya. Jadi di waktu sholat yang kedua kalau jamak takhir ya. D, ada syarat-syarat sholat jamak. Yang pertama harus berada dalam keadaan musafir atau perjalanan jauh. Perjalanan yang dimaksud adalah perjalanan yang sah dalam syariat. Biasanya jaraknya lebih dari 80 km. Yang kedua tertib. Sholat harus dilaksanakan dengan tertib, yaitu tidak ada jeda yang lama antara dua sholat yang digabungkan. Yang ketiga, tidak ada halangan untuk melaksanakan sholat tepat waktu, seperti saat hujan deras, sakit, atau kondisi lain yang memaksa seseorang untuk menggabungkan sholat. 4, boleh dilakukan oleh orang yang sedang sakit atau dalam keadaan tertentu yang membuat mereka untuk melaksanakan sholat pada waktunya.
Tentang tata cara sholat jamaah. 1. Jamaah takdim, yaitu menggabungkan sholat pada waktu awal. Yang pertama, niat sholat untuk kedua sholat. Misalnya, niat untuk sholat duhur dan asyar pada waktu duhur. Selanjutnya, mengerjakan sholat pertama, misalnya sholat duhur dengan cara biasa. Lalu segera setelah sholat pertama selesai, langsung dilanjutkan dengan sholat kedua, misalnya sholat asyar. 2. Jamaah takhir, menggabungkan sholat pada waktu akhir. 1. Niat sholat untuk kedua sholat, misalnya niat untuk sholat duhur dan asyar pada waktu asyar, mengerjakan sholat pertama, misalnya sholat duhur dengan cara biasa. Lalu setelah selesai sholat pertama, menunggu hingga waktu sholat kedua, misalnya waktu asyar dimulai, kemudian mengerjakan sholat kedua, misalnya waktu sholat, misalnya sholat asar. Nah, apa saja keutamaan sholat jamaah? Yang pertama, mudah bagi orang yang sedang bepergian. Sholat jamaah itu memberikan kemudahan bagi orang yang sedang dalam perjalanan jauh untuk melaksanakan ibadah tanpa kesulitan waktu. Hal ini menunjukkan kemudahan dalam agama Islam. Alhamdulillah ya, kita harus bersyukur dengan adanya sholat jamaah. Yang kedua, mempererat hubungan dengan Allah dengan melaksanakan sholat pada waktu yang tepat, baik di waktu awal atau akhir. Seseorang tetap dapat menjaga hubungannya dengan Allah meskipun berada dalam perjalanan atau kondisi tertentu. Yang ketiga, menjaga konsistensi ibadah. Sholat jamaah membantu umat Islam untuk tetap menjaga konsistensi dalam melaksanakan kewajiban ibadah meskipun dalam situasi yang tidak memungkinkan untuk sholat pada waktunya. Nah, poin G, hal-hal yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan dalam sholat jamaah. Yang pertama, yang diperbolehkan ada apa saja? Yaitu melakukan jamak ketika sedang bepergian jauh atau musafir atau karena kondisi tertentu yang membolehkan. Selanjutnya, menggabungkan dua sholat ketika ada alasan yang sah dalam syariat seperti sakit atau cuaca buruk. Yang kedua, yang tidak diperbolehkan nih, yaitu melakukan jamak tanpa alasan yang sah, misalnya hanya karena malas, itu tidak boleh ya. Lalu menggabungkan sholat yang tidak memiliki alasan syar'i yang dibenarkan, seperti menggabungkan sholat hanya untuk mempermudah tanpa ada kebutuhan, itu tidak boleh juga. Nah, kesimpulannya, sholat jamaah adalah menggabungkan dua sholat yang waktunya berbeda menjadi satu waktu, baik pada waktu yang lebih awal atau jamaah takdim, atau lebih akhir atau jamaah takhir. Selanjutnya, syarat pelaksanaan sholat jamaah meliputi berada dalam perjalanan jauh atau sakit atau kondisi yang membolehkan. Dan selanjutnya, sholat jamaah memberikan kemudahan bagi umat Islam dalam menjalankan kewajiban ibadah saat dalam perjalanan atau situasi tertentu.